Kalau seandainya norma K3 lantas yang tadi ketenaga kerja dan sebagainya itu calo dan pasti saya samperin, saya nggak peduli. Halo. Oh, Pak Rifai. Siap, Pak Rifai. Siap. Halo. Tenaga kerjaannya jangan lewat OS, jangan lewat calo, jangan lewat ormas, jangan lewat toko-toko, karena di kita itu ada wajib lapor tenaga kerjaan perusahaan, lantas ke pemerintah daerah. Ya, jadi biar kita bisa mengidentifikasi pekerja kita berapa, kesejahteraannya berapa. Jangan, pokoknya jangan pakai itu deh ya, ormas-ormas deh ya. Pokoknya langsung ke negara. Jadi enak tuh jawab. Bisa kalau mereka minta, loh, saya sudah ke negara, udah nanya ke kementerian, nanya aja ke Pemda gitu. Jadi kawan-kawan itu yang menjalani manajemen usaha, fokusnya udah perusahaan aja. Ya termasuk saya ingatkan diri saya juga negara. Negara juga kadang-kadang kurang ajar. Nah, di pemerintahan Pak Prabowo, presiden kita semua, perilaku-perilaku yang menyimpang itu udah tidak boleh lagi. Kita lawan tuh. Artinya ini momen gembira kita semua, Pak. Kan kita mau membangun bangsa ini ke depan lebih baik, ya kan? Apalagi industri pertambangan. Bayangin kayak di beberapa negara Eropa, warganya bisa sejahtera cuma ngambil pertambangannya di Indonesia. Masa Indonesia cuma sejahterain sekabupaten ini nggak bisa dengan tambang? Itu hal yang miris menurut saya. Karena jangan sampai kita kena kutukan alam. Kita punya minyak di Riau, pinggirannya miskin, itu namanya kutukan sumber daya alam. Makanya momen ini saya nggak mau dikesankan kayak ini, saya tegas aja lah. Kalau seandainya norma K3 lantas yang tadi ketenaga kerja dan sebagainya itu calo dan pasti saya samperin, saya nggak peduli mau ini backingnya dari mana, kayak saya nggak peduli. Saya mau kita kerjasama baik-baik. Toh saya kemarin tidak minta saham, tidak minta duit dan minta apa-apa ya. Kita hanya minta warga setempat ini diperhatikan loh soal tenaga kerjaannya, jangan pakai calo-calo. Kalau seandainya mereka umur 54, 55, 65 mau kerja selama mereka fisiknya mendukung, ya, selama fisiknya mendukung. Di kami itu ada namanya kontrak audit. Ya, di kontrak audit ya. Di kontrak audit itu kita lakukan audit ke kontraktor kami. Jadi banyak aspek di kontrak itu. Masalah peraturan pemerintah. Bicara dengan semua kontraktor, di sini banyak pekerja yang masih no skill ya. Kita harus develop mereka. Ya, itulah kenapa kita ada training. Upskill nanti. Ya, dan saya sudah syaratkan kepada semua kontraktor, kalian tidak boleh hanya sekedar mau ambil enaknya saja. Jangan mau ya, betul. Saya izin 5 menit. Boleh, Pak. Mitranya kalian, ya soal ke pemerintah daerah. Jangan sampai ada masalah baru kalian ketemu sama saya, ketemu Pemda. Enak sekali kalian. Emangnya Pemda ini penggadai ya? Kemudian yang kedua, terkait dengan tenaga kerja, kami ini pemerintah diberi amanah memastikan masyarakat kami ini mendapatkan pekerjaan. Dengan cara apa? Kita siapkan BLK. Bapak juga punya tempat training. Hari ini sudah cukup lama dikolahkan, hampir 20 tahun. Kalau persoalan lingkungan, saya paham betul bahwa memang itu adalah hal yang paling utama di Pale. Bahkan saya pernah dapat penjelasan bahwa 35% dari investasi yang dibangun Pale itu selalu lingkungan. Ya, itu terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh. Ada hal lain yang ingin sampaikan. Pertama tadi yang terkait dengan tadi sudah sampaikan Pak Wamen, saya kira banyak itu yang kita harapkan. Saya yang ada kaitannya dengan tugas saya sebagai anggota Komisi 9 berkaitan dengan tenaga kerja ini, yang pertama jangan ada jadi calo di penerimaan tenaga kerja. Ya. Kemudian dari persyaratan lainnya, persyaratan dipermudahlah orang, jangan dipersulit orang masuk dengan persyaratan, apalagi persoalan fisik, tubuh itu jangan. Ya, sepanjang dia sehat, punya kemampuan, saya kira diterima. Ya, sepanjang dia sehat, punya kemampuan, punya etos, terima. Ya. Yang kedua, dengan sistem penggajian. Kenapa sekarang? Karena ini semua perusahaan kita baik IPIP maupun Pale ini kan gunakan vendor. Ini kontrak antara perusahaan utamanya dengan vendor, ini yang penggajiannya yang sepertinya ya tidak mencukupi.
terlalu kecil disampaikan, sehingga vendor tidak bisa memberikan semua kewajiban-kewajiban karyawan, tidak bisa dipenuhi karena kecil yang disampaikan oleh perusahaan awalnya, seperti jaminan kesehatan, BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan, ini termasuk dengan THR. Nah ini semua, dan itu haknya pekerja. Nah ini tolong dihitung baik-baik, duduk sama-sama, supaya jangan kemudian dengan persoalan itu yang jadi korban adalah tenaga kerja. Oke, hari ini saya di kawasan industri Vale, luar biasa. Kemudian mereka punya komitmen bagaimana menjaga ekosistem yang baik di kawasan ini. Karena kita pemerintah punya komitmen tetap menjaga investasi, menjaga investor-investor ini dengan wajah yang senyum. Terkait ada beberapa komponen penting yang kita sampaikan terkait surat edaran Kementerian Tenaga Kerja. Soal penanaman ijazah, mereka komit. Ya Mbak ya, nggak ada praktek penanaman ijazah. Kedua, soal rekrutmen tenaga kerja juga, mereka juga komit. Artinya ini akan menjadi contoh semua industri terkait regulasi. Kita mau wajah negara itu benar-benar ada. Jangan sampai negaranya ada, tapi regulasinya tidak dikerjakan. Adapun regulasinya, kesalahan dijadikan alat buat memeras. Di eranya Pak Prabowo, presiden kita, praktek-praktek kejahatan itu tidak berlaku lagi. Karena mereka akan direct langsung lapor ke kita. Jadi ormas-ormas yang malak-malak, pejabat-pejabat yang malak, dinas-dinas yang malak, itu akan menjadi musuh nyata negara. Dan saya akan lawan itu. Terima kasih. Ini akan disampaikan oleh Pak Anggota Dewan nih. Sampaikan dong, Pak Rifai. Silakan. Ya baik, terima kasih Pak Wamen. Luar biasa hari ini kita berada di kawasan PT Vale. Saya kira begini, alhamdulillah kita patut mendapat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pengusahanya bisa sejahtera juga, karena kalau ini tambang ada tapi kemudian cuma dilihat-lihat tidak dikelola, saya kira juga tidak mendatangkan kesejahteraan. Tapi kita berharap dengan dikelolanya akan mendatangkan kesejahteraan. Perusahaannya sejahtera, pemerintahnya sejahtera, rakyatnya sejahtera. Rakyatnya sejahtera. Yang hari ini kita di titik kunjungan Pak Wamen yang kedua setelah IPIP hari ini di Vale. Terkait dengan kunjungan kami ini, ya sekali lagi ini sangat keren ini. Kenapa? Ini tokoh kita ini, orang tua kita Pak Sabe dan Pak Wamen hadir. Ya ini sebelum jadi Wamen ini figur andalan kita juga ini, beliau ini. Ya, Pak Immanuel. Olehnya itu kesempatan siang hari ini kita bertatap muka dengan teman-teman pihak manajemen Vale. Kami didampingi oleh Forkopimda, anggota DPR, komisi, ketua-ketua komisi hadir di sini tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan support. Yang pertama itu persoalan pekerja, yaitu tenaga kerja. Yang kedua pekerjaan siapa? Bagaimana memberdayakan pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Kabupaten Kolaka. Nah, itu poin penting. Regulasinya ada jelas, payung hukumnya ada, terkait dengan pekerja jelas. Ya, perdanya ada, depan mitra Vale yang ada kurang lebih 28 perusahaan ini bisa berkomitmen dengan apa yang diberlakukan oleh PT Vale, SOP terkait dengan rekrutmen tenaga kerja. Sekali lagi, salam Indonesia Raya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Nama saya Rifai, saya adalah head of dari Komala Project di sini. Adalah kebanggaan buat saya, ya, kedatangan dari Pak Wamen, Pak Sapei, Pak Bob, dan bapak-bapak sekalian mendapatkan pertanyaan yang juga merupakan pertanyaan itu merupakan nasihat, rekomendasi, dan yang utama adalah dukungan, ya. Saya dan teman-teman sudah rasakan dukungan itu dari dulu, dari sejak zamannya Pak Syafei itu dukungannya luar biasa. Jadi kita sudah jalan luar biasa. Datang Pak Bu, Pak Amri, dukungannya luar biasa lagi. Dan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Wamen dengan semua rekomendasinya itu merupakan dukungan buat kita. Kita akan buktikan bahwa kita adalah perusahaan yang betul-betul secara governance tata kelola kita jalankan semua. Bukan perusahaan tambang berlingkungan, tapi perusahaan lingkungan kita sebut. Kenapa? Kita yakinkan lingkungannya aman dulu, baru kita nambang. Betul, keren. Jadi kebanggaan kedatangan dari bapak-bapak sekalian, dan terima kasih atas segala nasihat dari bapak-bapak kepada kami. Terima kasih. Ya, saya Hilda dari insan PT Vale. Mungkin menambahkan dari Pak Wamen, Pak Noel tadi, selain untuk normatif ketenagakerjaan, kami juga sangat mendukung untuk ratifikasi ILO, Pak. Kami adalah perusahaan yang komit untuk diversity, equity, dan inclusion, dan kami zero tolerance untuk pelecehan, dan juga kami sangat mendukung kesetaraan gender. Makanya banyak ya Pak. Iya, pelecehan perusahaan tuh, ya boleh di lingkungan kerja. Betul Pak. Jadi kami zero tolerance
ada karyawan PT Vale maupun kontraktor kami yang melakukan pelecehan di tempat kerja. Nah, keren. Dan kami Mantap. mendukung yang namanya kesetaraan dan komitmen untuk inklusivitas. Bersama Prabowo, Indonesia terang. Hari ini saya bersama perempuan HRD cerdas dan yang gak kalah penting adalah punya integritas. Semangat untuk memperjuangkan kaum perempuan ini luar biasa. Saya juga kaget ketemu HRD model begini sebetulnya. Semangat perlawanan terhadap pertama pelecehan seksual dalam lingkungan pekerjaan, kedua keberpihakan terhadap kawan-kawan disabilitas. Gak kalah penting 2 SE yang kita terbitkan, beliau sangat mendukung. Gak nemuin HRD kayak begini nih. Senang sekali Pak Noel ya, dikenal Pak Noel satu hari ini sangat menginspirasi. Terima kasih Mbak Hilda. Dari pagi, siang, hingga malam ini saya lihat energinya Bapak itu kuat sekali Pak. Dan saya yakin dan sangat optimis kalau Wakil Menteri Ketenagakerjaan Indonesia seperti Pak Noel, insya Allah Amin. kita ini makin membaik, makin mendukung visi Pak Prabowo Subianto. Indonesia maju, Indonesia emas, dan Indonesia terang. Indonesia terang, dan kita mari sama-sama mendukung ratifikasi ILO untuk menghapus yang namanya pelecehan dan kekerasan di dunia kerja, dan sama-sama kita komit untuk diversity, equity, dan inclusion untuk kesetaraan gender. Bangga saya Mbak Hilda. Terima kasih Pak. Sampai Ini ketemu perempuan lagi, Pak. hebat. Saya bangga sekali bertemu dengan perempuan tangguh seperti Mbak Hilda ini. Visioner, tidak kalah penting berpihak. Satu lagi, integritas. Dia memenuhi 3 itu semua. Terima kasih. Salam hormat saya dari Kolaka dengan HRD yang luar biasa. Vale. Vale gimana gini? Gini, Pak. Gini. Vale.